menghindar dari kerumunan masyarakat. Nah, di atas pegunungan itu ada penggembala kambing. Nah, jadi supaya ingat tokoh-tokohnya, saya singkat jadi PK, ya, penggembala kambing. Jangan disingkat dengan singkatan yang aneh-aneh ya. Nah, ada yang mengatakan penjahat, itulah pokoknya. Nah, terus penggembala Juraij. Di pegunungan itu ada penggembala kambing. Juraij ini orangnya sangat luar biasa gemar ibadah. Orangnya kalau sudah ibadah itu khusyuk, masya Allah subhanallah. Suatu ketika di atas gunung itu beliau sholat beribadah kepada Allah di musola itu. Nah, jadi syariat sholat itu sebenarnya teman-teman sudah ada sejak zaman sebelum Nabi Muhammad. Cuman bedanya sholatnya, syariatnya tidak persis plek kayak hari ini. Cara sholatnya berbeda. Nah, sholat yang paling sempurna adalah sholat di zaman kaumnya Nabi Muhammad SAW. Dulu syariat wudhu juga sudah ada. Zaman Nabi Isa syariat wudhu itu sudah ada. Syariat sholat juga sudah ada. Cuman hanya saja detail syariatnya tidak selengkap di zaman Nabi Muhammad SAW dan untuk umatnya. Nah, ini teman-teman harus paham. Jangan sampai kok pikir, Nabi Isa itu penyembahnya beragama Nasrani gitu. Nasrani itu diantaranya adalah sebenarnya bukan nama lebih bukan kepada nama agama sendiri ya, tapi lebih kepada kaum lah, lebih kepada zaman dan kaum. Agamanya tetap menyembah Allah, ya. Gitu. Nanti itu babnya berbeda sendiri tentang agama-agama. Nah, kambing, ada penggembala kambing di sana. Juraij ibadahnya luar biasa kencang. Kemudian datang ibunya ketika beribadah, ketika sholat, datang ibunya. Ibunya manggil dari luar, Juraij, gak ada jawaban. Panggilan pertama. Panggilan kedua, Juraij, gak ada jawaban. Juraij ketika sholat itu bingung. Ini aku mau melanjutkan sholat atau menjawab panggilan ibuku. Juraij nggak ada balasan. Akhirnya si ibunya pulang. Ya, jadi pulangnya jangan dibayangkan, gampang lah. Kalau kenapa sih nggak ditunggu? Kenapa sih, kan timbul pertanyaan, kenapa sih kok nggak ditunggu? Terus kan bisa sewaktu-waktu disamperin lagi. Kan bisa ditunggu dengan berbagai macam perkiraan kita. Kan bisa dijawab lewat pesan WhatsApp. Nah, WhatsApp di zaman itu belum ada WhatsApp, ya, belum ada telepon. Jadi jangan terlalu jauh menghayalkannya. Hari pertama ibunya pulang. Beberapa hari kemudian, hari kedua sama. Ketika Juraij sholat, halo Bapak, kami tak tolong dibuka aja selambunya, Mas. Kok saya seperti mendengar dengungan lebah. Kayaknya memang perlu dibuka. Nanti sengaja nggak usah dibuka apa-apa. Ternyata masih ada dengungan-dengungan. Ya, kita buka aja, ya. Atau kalau nanti ada yang siap menggantikan saya bicara di depan, nggak apa, saya duduk. Nah, dengan yang bagian pegang mic, nggak apa, ya, siapa tahu teman-teman ini punya keilmuan yang luar biasa dan perlu banyak yang tahu. Bagus. Nah, hari kedua ibunya Juraij datang lagi, teman-teman. Datang lagi, sama manggil Juraij lagi.
Juraid nggak ada jawaban. Lagi-lagi manggil Juraid, nggak ada jawaban. Juraid lagi-lagi bingung, iki opo ini? Ini aku jawab ibuku atau aku tinggalkan sholat. Nah, ini ceritanya sholatnya sholat sunnah ya. Nah, ini baiknya gimana ini ya? Akhirnya sampai panggilan ketiga, Juraid tetap lanjutkan sholatnya, ibunya pulang. Hari ketiga sama, kejadiannya sama demikian. Sampai-sampai ibunya itu berkata-kata. Adanya saking cengkelé biasa. Wong wedok iku lek kadung cengkelé, ngomongnya sak jeblak dhewe kan. Kadang itu ngomel tanpa tahu sebenarnya diomelin itu apa juga nggak jelas gitu. Ya, jadi saking kesalnya ibunya berucap, aku gak rela anakku mati sebelum dia diarak. Artinya diarak itu bahasa, kalau Jawa insya Allah tahu ya, diarak ya. Kalau bahasa Indonesia apa ya, diarak ya? Apa? Digiring. Nah, digiring rame-rame. Ya, sebelum digiring rame-rame di hadapan para pelacur. Gitu. Itu ibunya ngomong, cuma ngomong teman-teman, aku gak rela. Jadi omongannya ibunya. Nah, kemudian ya, setelah itu beberapa waktu kemudian ada seorang kembang desa, anaknya kepala, anaknya petua desa di situ, anaknya pimpinan desa di daerah situ. Orangnya cuantik, gadis kembang desa, perempuannya cantik. Kemudian dia ketika mendapati Juraid terkesima, oh iki wong lanang soleh banget, orangnya taat beribadah, orangnya mempesona ya, karena akhlaknya bagus, ibadahnya juga bagus, akhirnya terkesima. Si perempuan ini dengan terang menyatakan dirinya siap untuk dinikahi oleh Juraid. Jadi mengajukan banding terlebih dahulu. Ya. Jadi yang melamar si perempuan, nggak masalah sebenarnya. Nah, tapi kemudian si Juraid enggak merespon. Nah itu repotnya. Kalau yang nolak laki-laki itu beda penyikapannya. Kalau laki-laki ditolak dengan ketika perempuan ditolak itu beda. Bobot berat di dalam kolbunya itu. Kalau perempuan ditolak itu bisa jadi dendamnya, atau kalau orangnya belum ngaji ya, itu dendamnya ngalang-ngalai si laki-laki. Kalau sudah terlanjur ngomong, kecuali kalau diem-dieman baik, ya, itu mungkin nggak terlalu gelo. Tapi kalau yang udah perempuan duluan yang nyerang, terus kemudian si perempuan itu ditolak, biasanya gelonya ngalang-ngalain laki-laki yang ditolak. Biasanya seperti itu. Nah, tapi kalau perempuannya siap untuk gelo, ya nggak masalah juga. Sahkan saja boleh. Nah, kemudian si perempuan ini dendam kan, gelo itu bahasa Indonesianya kecewa dengan amat sangat. Saking kecewanya dia sampai membuat skenario, akhirnya menghubungi tadi kembang desa. Nah, kembang desa akhirnya menyamperin atau menghampiri penggembala kambing. Untuk apa? Untuk melakukan hubungan yang tidak seharusnya dilakukan. Hingga akhirnya si perempuan kembang desa ini hamil. Setelah hamil, dia melahirkan anak. Barulah orang-orang di dalam sana, di desa itu heboh. Iki anaknya kepala desa, ibaratnya gitu ya. Anaknya pimpinan desa ini hamil, terus melahirkan anak. Ya, tapi siapa ini bapaknya? Nah, si gadis ketika ditanya, bukan gadis lah, udah melahirkan. Si perempuan itu ketika ditanya, kamu siapa? Suami yang menghamili kamu ini? Ya, siapa yang bertanggung jawab? Si perempuan ini menjawab adalah si Juraid. Nah, si Juraid kemudian disamperin berbondong-bondong oleh warga. Sama, Juraid ibadah kenceng, ya, warganya udah di depan musola. Juraid dipanggil-panggil gak metu-metu, akhirnya kesuwen. Musolanya dirubuhkan, masjidnya dirubuhkan, dihancurkan, Juraid digeret. Nah,
diikat pakai besi, ininya lehernya dikarak ke ke desa untuk menghampiri, untuk diadili. Nah, ketika dikarak itu ya, lewat sebuah rumah bordil, tempat pelacuran. Ketika mendengar rame-rame, para pelacur itu keluar untuk melihat. Nah, sesuai dengan apa yang diomongkan oleh ibunya. Kemudian ketika si Juraij lewat rumah bordil itu, si Juraij tersenyum. Kemudian bertemulah dengan si perempuan gendong bayinya, atau bertemu dengan kembang desa dan menggendong bayinya, yang sedang menggendong bayinya. Juraij itu bingung, loh, aku kisah apa? Saya nggak paham gitu. Nah, aku kisah apa di salah apa? Nah, terus kamu mengambil ini sampai melahirkan. Bahkan dia itu nggak sadar bahwasannya, oh ini perempuan siapa gitu. Sampai nggak ingat gitu, sampai nggak tahu bahwasanya ini perempuan udah pernah ketemu sama si Juraij. Loh, saking alimnya orang ya, masya Allah, subhanallah. Sampai mau main pokoknya sih berpikir, auto nggak keren. Nah, kemudian si Juraij mohon izin kepada warga. Saya mohon izin biarkan saya untuk wudhu. Jadi syariat wudhu itu sejak dulu sudah ada, cuman kemungkinan besar tidak sedetail hari ini, tidak selengkap hari ini. Izinkan saya untuk mengambil air berwudhu. Akhirnya Juraij berwudhu. Setelah wudhu, Juraij mendekati si anak itu tadi, terus tanya kepada si anak, siapakah bapakmu? Nah, anak yang sedang dalam kondisi menyusu tadi, kan menyusu kan belum bisa ngomong. Nah, tiba-tiba melepas susuannya dan bicara dengan jelas bahwasanya bapaknya itu adalah penggembala kambing yang ada di pegunungan dekat musola Juraij. Nah, barulah si warga desa itu bingung, udah sangat merasa bersalah. Ini wong alim, wong soleh, ahli ibadah, wis dikarak kayak binatang. Nah, ini gimana ceritanya ini? Ketika dikarak itu dihujat sedemikian rupa, oh kamu ini ahli ibadah penipu, kamu itu sok alim, kamu itu ini itu ternyata kamu ini orang yang jahat, buruk dan lain-lain. Fitnahnya luar biasa. Ya, orang itu teman-teman, ya, dengan orang yang memang sudah terkenal buruk, terus ketika dikecewain dengan orang buruk itu tidak sedendam dengan orang yang baik, tapi ternyata buruk, lebih merasa tertipu. Makanya jadi orang yang sudah berhijrah itu juga harus siap dengan kondisi itu. Orang itu lebih benci orang yang alim tapi ternyata melakukan kesalahan, itu lebih mudah diteni. Seperti kayak gini, orang itu kalau bajunya hitam plus ada noda putih dikit, itu kelihatan putihnya, ya kelihatan. Di antara hitam itu mudah kelihatan putihnya. Orang biasanya cenderung di putih itu tadi. Ya. Tapi kalau orang berbaju putih plus, terus ada noda hitam sedikit, itu orang biasanya lebih fokus kepada yang warna hitamnya, meskipun sedikit. Kondisi itu seperti sama dengan orang yang ahli ibadah, orang yang alim atau orang yang soleh, begitu. Jadi tantangan orang soleh memang berbeda dengan orang yang belum soleh. Nah, saya nggak tahu teman-teman ini udah termasuk kriteria solehkah atau belum. Yang bisa mengukur adalah diri kita sendiri, gitu ya. Nah, kemudian si bayi ini tiba-tiba bisa ngomong, bisa berbicara. Bapaknya adalah si penggembala kambing. Nah, warga desa memohon maaf, minta maaf dengan sangat gelonya, dengan sangat menyesalnya. Mereka warga desa berjanji untuk membangunkan musola yang baru dan lebih bagus, tempat sujud tempat beribadah yang lebih bagus. Tapi oleh Juraij ditolak. Tidak usah, cukup bangunkan
sebagaimana tempat ibadah yang sebelumnya, maksudnya yang lama, dibangunkan persis. Nah, beberapa waktu kemudian, setelah seluruh masalahnya itu selesai, warga ada yang bertanya kepada Juraij, wahai Juraij, kenapa dulu aku dapati kau tersenyum ketika lewat rumah bordir? Nah, Juraij menjawab, aku tersenyum karena aku teringat dengan kata-kata ibuku ketika aku sholat terus aku mengabaikan panggilan ibuku. Apa yang dikatakan ibumu? Juraij mengatakan sebagaimana yang dikatakan ibunya tadi. Maka teman-teman, ya, ini terutama untuk para calon ibu, pelajaran yang bisa kita ambil adalah untuk para calon ibu dulu. Calon ibu besok ketika sudah punya anak, tolong benar-benar dijaga lisannya. Saat nakal-nakalnya anak Anda, tolong jangan sampai keluar kata-kata oh dinosaurus, jangan sampai, ya, dengan berbagai macam kata-kata yang lain. Nah, dari kebun binatang keluar semua, muisu-misu, delok kamu mau apa? Kadang itu orang tua itu kamu itu nakal, bodoh, ya, udah bilang enggak. Jangan ucapkan kata gitu. Saking gemesnya sama orang ya, sama anak itu kadang anak nakal, jangan keluar kata-kata itu. Keluarnya semisal saking marahnya, oh pintar lah. Dengan orang jadi imam Masjidil Haram. Jadi ketika marah doakan seperti itu. Dikatakan seperti itu. Oh, kok pintar, soleh, solihah. Oh, kok muslih. Oh, kok dikandani nurut. Nah, jadi maksudnya adalah supaya tidak terjebak dengan yang terjadi kepada Juraij, kisah Juraij tadi. Maka benar-benar dijaga, tolong lisannya ibu-ibu, calon ibu-ibu. Ya, kalau belum nikah saja sudah mudah ngomel, apalagi nanti kalau sudah nikah. Karena kadar kengomelan perempuan itu akan semakin meningkat setelah dia menikah. Tak jamin. Ya. Saya berani garansi. Nah, nanti teman-teman yang laki-laki lihat para akhwat di situ kita menang, oh tenang, belum ya. Nanti kalau sudah menikah itu teman-teman gak usah tanya, itu bisa bunyi sendiri terus. Kalau hari ini kan ditanyain dulu, iya mas, gimana sih, kan ya? Nah, nanti kalau udah menikah, oh gak usah ditanya, udah muas gitu. Ya. Menikah biasanya taraf kebutuhan bicaranya lebih meningkat. Nah, gitu. Jadi kalau belum menikah saja perempuan itu ngomongnya sakit, apalagi kalau nanti sudah menikah. Maka buat para laki-laki yang tidak tahan dengan omongan-omongan yang banyak, mending pikir-pikir dulu ya. Tapi kecuali kalau Anda ini tipikal orang yang tahan dengan suara-suara yang banyak, nggak apa-apa, lanjutkan. Good. Ya, untuk perempuan tolong nanti kalau sudah menikah, yang sudah punya anak, jangan asal ngomong kepada anaknya. Karena nanti yang rugi Anda sendiri. Yang menyesal nanti Anda sendiri. Ketika omongan-omongan Anda itu nggak baik, anak kena dampaknya nggak lebih baik nanti. Untuk para laki-laki, tolong diingat-ingat. Anda ini belum menikah, ya? Benar apa enggak? Belum menikah kan ya? Nah, Anda ini belum menikah dan kepingin menikah. Kepingin nggak menikah? Iya. Kepingin. Ada yang nggak mau menikah? Ada yang nggak kepingin menikah? Nanti. Oh nggak usah, saya nggak kepingin menikah. Saya bereproduksi dengan cara belah diri kok. Oh iya, amuba. Ya. Jadi teman-teman, ya, ibadah sholat sunnah itu tarafnya ketika kita dengar panggilan orang tua kita harus lebih mementingkan panggilan orang tua kita. Ini sholat loh, sholat sunnah loh. Sholat sunnah itu kan beribadah kepada Allah toh, iya kan? Itu loh sampai ya, itu kita ini saking pentingnya berbakti kepada orang tua, itu sampai sholat sunnah pun boleh ditinggalkan, lebih baik dibatalkan, begitu. Saking pentingnya berbakti kepada orang tua. Untuk perempuan,
Saking pentingnya berbakti kepada suami, sampai-sampai perempuan itu kalau mau puasa sunnah itu sampai perlu izin dulu pada suaminya. Padahal ini ibadah loh, bagus loh ini. Puasa sunnah itu kan bagus loh, luar biasa pahalanya juga. Tapi itu loh sampai perlu izin kepada suaminya. Kalau suaminya nggak mengizinkan, ya jangan puasa sunnah. Gitu. Paham ya? Jadi laki-laki berbaktinya kepada ibu, sementara ibu atau istri berbaktinya kepada suaminya. Adil kok, ya kan? Ya, jangan lagi berstatement kok nggak adil, kok perempuan kok gini, kok perempuan kok ini harus mengabdi kepada orang yang tidak dikenal dan bla 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 lainnya. Loh, adil lah, nanti besok lusa jenengan kalau punya anak laki-laki dia akan berbakti kepada Anda. Dan nggak usah bingung teman-teman. Fokusnya ketika punya anak esok itu fokusnya jangan fokus kepada bagaimana caranya anakku berbakti kepadaku. Sama ini para kaum suami, nggak usah mikirin bagaimana caranya, ya tetap perlu dipikirin ya. Maksud saya bukan itu fokus utamanya. Nggak terlalu, jangan salah urutan. Anda belum taat kepada Allah sudah mikirin bagaimana ya supaya istri itu taat kepada aku. Ya, lalu Anda aja belum berikhtiar untuk semakin taat kepada Allah kok menuntut istrinya taat kepada Anda. Salah urutan. Anda belum menunjukkan bahwasanya Anda itu kalau taat itu seperti apa kepada ibu kok menuntut istrinya taat kepada Anda. Tunjukkan bahwasanya Anda ini sebagai seorang anak yang taat berbakti kepada orang tua sebelum Anda menuntut anak Anda untuk berbakti kepada Anda. Wahai para kaum suami, sama kaum calon istri, ya, kalau kepingin anaknya taat kepada ibunya, maka tunjukkan definisi taat, praktek taat itu kepada suami, agar anaknya bisa melihat langsung, oh ini loh caranya taat itu seperti ini toh, caranya ya, jangan dibolak-balik. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Diilmui yuk, benar-benar diilmui persiapan untuk menikah. Nah, Anda ini sudah balik. Nah, ada yang belum balik hari ini? Hah? Ada yang belum balik? Anda ini udah balik, nggak capek nggak jomblo terus? Hah? Saya paham teman-teman. Usia-usia Anda ini, apalagi di zaman seperti ini dengan tontonan yang HP iklannya macam-macam, dikit-dikit wah, dikit-dikit aurat, dikit-dikit wah, buka-bukaan, dikit-dikit buka-bukaan. Udah itu lihat itu kolong gitu. Wah, disuruh kesat ya. Luas. Capek teman-teman. Teman-teman belum nikah, terus godaan syahwatnya luar biasa, bergejolak sedemikian rupa, tapi bingung gimana caranya menyelesaikan urusan itu tadi. Akhirnya resah, akhirnya hati kolbu terasa hampa. Kalau cara melampiaskannya salah, dosa, malah sengsara hidup Anda. Akhirnya pacaran. Setelah pacaran, ya, udah bilang mendarik, hamil di luar nikah, tambah bingung, tambah puyeng. Mesti kandani berkali-kali, kocok pacaran, cik nekat. Giliran pacaran, ya terus kebobolan, pacarnya hamil, lo bingung. Baru hubungi. Ustaz ini gimana Ustaz, saya ini setiap gini Ustaz, saya gimana Ustaz? Adalah orang di negara api, ya. Dan itu kejadian gak hanya satu teman-teman. Udahlah. Dulu coba mau pacaran. Ya, jangan pikirin gimana caranya nikah kalau nggak pacarannya, itu berarti Anda sudah jauh tersesat. Ya, beneran. Kalau Anda berpikir bagaimana ya caranya bisa menikah tanpa pacaran, isok tanda, itu berarti Anda perlu tobatan nasuhan. Karena Anda sudah terlalu jauh dari agama. Nah, udah bilang dari, maka ditobati. Maka untuk menyelesaikan masalah semua itu tobat dulu. Difahami dulu, oh saya banyak dosa, saya banyak salah. Tobat minta ampun kepada Allah. Ya, teman-teman ya. Tobat minta ampun kepada Allah. Karena jenengan ini sudah balik, tapi nggak tahu akhirnya sudah dapat atau belum.
Saya ngomong balik, nggak tahu akalnya udah dapat atau belum. Kalau waktunya masih dihabiskan untuk hal-hal yang berfaedah, berarti Anda belum akil, cuma balik saja. Karena seharusnya akil balik, bukan balik akil. Nah, berakal dulu barulah balik. Akil balik, walik sekarang. Orang balik berakal belum. Waktu masih dihabis-habiskan untuk hal yang berfaedah, untuk hal yang nggak jelas. Nah, wayane mari subuh turu maneh. Nah, itu ciri-ciri orang belum bertanggung jawab. Ya belum siap nikah dia. Kalau lanang sholat subuh, setelah subuh tidur lagi, ini ciri-ciri laki-laki belum siap nikah. Hati-hati wahai kisanak kaum perempuan, jangan pilih laki-laki yang seperti itu. Nah, udah bilang ya. Nah, ini kaum laki-laki Anda sudah balik, belum nikah, belum siap nikah. Nah, itu musibah itu sebenarnya ya. Tolong segera disadari. Jangan merasa tenang-tenang saja. Godaan di luar sana luar biasa. Saya paham karena saya juga pernah menjadi tuna asmara ya. Dan saya paham godaannya seperti apa. Jadi ayo segera tobat, diilmui pernikahannya, ya, segera diilmui. Jangan sampai Anda menikah tanpa bekal ilmu. Sudah ada gambaran belum? Besok nikah malam pertama ngapain? Nah, udah punya konsep belum? Wahai para kaum laki-laki, ada yang sudah punya konsep? Kalau ada punya konsep, sini. Jelasin konsepnya. Nanti malam pertama saya mau gini. Kalau jawabannya bagus, hadiahnya hadiah 50.000 wis. Ayo, ada yang mau jawab laki-laki? Monggo ke sini jelasin. Kalau ada yang siap. Ya, kecuali Ustaz Tahun ya. Tahun udah dicuci udah. Waktu ikut bondia ya. 2 bulan ya Ustaz ya. Nah, 2 bulan sudah ikut pembinaan di Masjid Muda untuk persiapan orang yang mau menikah. Sudah dicuci, insya Allah sudah punya jawabannya. Ini teman-teman ini. Nah, selain Ustaz Fafun, ada yang mau jawab? Hadiahnya 50.000. Nah, ini jelasin. Oke. Oh, insya Allah udah bisa jawab. Saya Fusnudon bisa jawab cuma sungkan jelasnya. Ya, apa-apa. Good. Sip. Ya. Jadi malam pertama jangan sampai Anda ini kaum laki-laki kehilangan konsep. Mau ngapain nanti malam pertama? Gak ada gambaran. Malah malam pertama buka buku, bawa pulpen nyatet, bukai amplop. Taijo, bawaannya 1.000. Sodrun, bawaannya 50.000. Malam pertama kok dibuat gitu, gak berkualitas banget. Makanya, ya. Malam-malam berikutnya nggak berkualitas, makanya keluarganya nggak berkualitas. Itu ciri-ciri. Ya jadi nanti tolong istri pastikan nanti. Ya nanti malam pertama, malam pertama suami Anda, ya malam pertama ngajak gitu amplop, itu ada perlu banyak istighfar ya. Banyak obat nanti. Perlu banyak obat. Ya. Artinya keilmuan pernikahannya belum selesai. Maka Anda perlu banyak doa, minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Ini karena semua ini karena salah saya ya Allah. Jangan nyalahin suaminya dulu. Anda yang perlu tobat. Lah kemarin mana aja kok bisa dapat kok bisa dapat suami seperti itu? Karena ya teman-teman perlu diingat, pasangan itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan dirinya. Kualitas pasangannya itu sesuai dengan kualitas biasanya seperti itu dan kebanyakan memang seperti itu. Kalau suami Anda ya, saya ada nggak di sini kaum perempuan yang punya keinginan besok kalau udah nikah suaminya perokok? Ada nggak yang punya keinginan gitu? Tolong angkat tangan. Kalau ada angkat tangan, ada apa? Saya jamin mayoritas perempuan di sini nggak suka laki-laki perokok. Ada yang suka laki-laki perokok di sini? Enggak. Tapi kabar buruknya teman-teman, ya survei personal dari beberapa perempuan, ya yang saya kenal, ketika belum menikah berharap dapat suami yang bukan perokok. Ketika sudah menikah ternyata suaminya mayoritas rokokan. Anda berharap, jangan salahkan suami, karena bisa jadi kualitas Anda, ya memang untuk kualitas Anda itu sekelas. Bukan Anda ya, belum nikah kok, alhamdulillah yang dari kan. Kualitas perempuan di negara api ya, negara api ya, bukan di sini. Kualitas perempuan di negara api itu
Ya, memang itu apa namanya kurang lebih sama dengan laki-laki itu tadi, cuman beda kenakalan gitu aja, cuman beda kekurangan gitu aja. Kalau yang itu kekurangannya di sini, yang perempuannya ambuh, ibu sukanya gibahnya terlalu sering, ngumbar apa namanya aib-aibnya suami kepada tetangganya. Karena perempuan itu kalau belum ngaji, bahkan kadang yang sudah ngaji saja, tanpa sadar dia mengumbar keburukan suaminya tanpa sadar. Gimana caranya? Ya, cerita sambat kepada apa namanya orang tuanya misal, Bu, Pak. Jadi seringkali yang membuat suami dan mertua nggak berantem, nggak akrab itu gara-gara istri kadang itu. Kayak contohnya kayak gini, si istri merasa menderita, apa namanya suaminya pas bertengkar, itu cerita keburukannya suami kepada ininya, apa namanya bapak ibunya, diceritain apalagi ibunya, Bu, gini loh, suami saya itu kok gini sih, kok gini ya. Ibunya mantel akhirnya, mantel kepada suaminya si Fulan itu tadi, si Fulana itu tadi. Padahal ketika si Fulana sama si perempuan ini sudah akur lagi, si ibunya tetap mendendam terus, gitu. Belum selesai dendamnya. Nah ini yang kadang yang mengadu domba, mengadu embik, itu si perempuan sendiri, si istri sendiri. Nah maka hati-hati jaga lisannya. Itu ya. Hikmahnya adalah tolong perempuan jaga lisan, tolong laki-laki kembali ke kisah tadi Juraij, jaga adab kepada ibu, diilmui. Ya, jangan sampai ibunya butuh ini Anda lebih memberatkan istri. Karena bakti Anda itu kepada istri, kepada ibu, bukan kepada istri. Jangan jadi suami-suami takut istri. Itu ciri-ciri berarti Anda ini laki-laki kudir, ya. Kalau ada laki-laki takut dengan istrinya, nah itu laki-laki gudir. Gudir itu kayak apa? Gudir itu kelihatannya besar, tapi ketika disentuh bolong. Nah, disentuh ini tak bolong, ini kan gudir. Jadilah laki-laki seperti baja. Kokoh bentuknya, disentuh, dihancurkan, tetap bentuknya kayak gitu terus. Nah, itu laki-laki baja. Laki-laki harus seperti baja. Gudir, jeli. Nah, berat, itu saja. Sebelum saya lanjutkan, monggo jika ada teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin disampaikan. Karena untuk Jumat ini waktu saya terbatas, sebelum maghrib setelah selesai saya lanjut ke tempat yang lain, ke masjid yang lain. Ya, monggo kalau ada yang ingin ditanyakan. Monggo Mas. Bagaimana kalau dalam keluarga itu? Juga sama sekali coba jelas. Bagaimana dalam keluarga itu kalau tidak ada anak laki-laki tapi perempuan semua? Nah itu nanti yang berbakti kepada orang tua siapa Ustaz? Jadi kalau makanya pentingnya seorang ibu, seorang ibu dan bapak ini mengikhtiarkan supaya anaknya solihah. Ya, kalau yang perempuan ya, pentingnya supaya anaknya solihah. Insya Allah nanti dapat suami yang solihah. Solihah. Suami yang soleh maksudnya, suami yang muslim. Suami yang muslim, ya pasti tidak akan menghalangi istrinya untuk berbakti kepada orang tuanya. Gitu. Ya, otomatis. Makanya didik anak Anda supaya solihah, supaya dapat suami yang solih. Anda pun juga demikian, para perempuan solihah supaya dapat suami yang solih. Dan ketika mendapatkan suami yang soleh, insya Allah jenengan bisa mendidik anak supaya solihah. Kalaupun anaknya perempuan solihah, nanti dapat menantu yang soleh, gitu ya. Kerangka berpikirnya seperti itu, Mas. Itu ya. Cukup menjawab? Alhamdulillah. Jadi jangan sampai salah dalam kita jangan sampai salah memahami. Terus tiba-tiba istrinya jalan-jalan berbakti kepada orang tuanya, kayak gitu juga. Tapi kan ada kondisi-kondisi di mana seorang perempuan itu membuat pilihan, hadir pilihan-pilihan yang kadang membingungkan. Kayak gini contohnya.
Si suami, sayang, tolong apa namanya, suami capek, tolong pijetin suami. Nah, terus si orang tuanya apa telepon, apa namanya, le iso tukokno apa namanya, misal lombok ta mrene. Terus si apa namanya, si perempuan mau lebih memprioritaskan perintah orang tuanya itu tadi. Kan pilihan, ada dua pilihan. Jadi syariat itu adalah untuk menjaga-jaga, berjaga-jaga, supaya ketika hadir dua pilihan yang membingungkan dari waktu yang bersamaan, si perempuan jelas rujukannya. Oh, syariatnya prioritaskan suami dulu. Dan kalaupun kalau mau memprioritaskan ibunya dulu, izin dulu kepada suami. Kalau suaminya nggak mengizinkan, jangan berangkat. Gitu. Ya, paham ya? Ada lagi teman-teman? Ada. Monggo, Mas Randy Saputra. Nah, ini mau tanya, memang kan perempuan yang baik akan menemukan, insya Allah akan menemukan laki-laki yang baik. Tapi kalau kita seandainya, kita melihat seperti kisahnya Nabi Lut, kan istrinya itu termasuk orang-orang yang tertinggal. Sedangkan Nabi Lut itu orang yang seorang nabi. Nah itu kira-kira apakah istrinya itu sebagai ujian ataukah memang seperti apa itu? Di dalam ya. Tambahan, kalau hari ini misalkan kita ini udah berusaha sebaik mungkin, tapi tiba-tiba dikaruniakan nanti seorang istri yang katakanlah belum baik misalkan. Apakah itu adalah sebuah ujian, bukan ujian, maksudnya sebuah pelajaran atau untuk tantangan untuk kita bisa merubah istri kita itu untuk jadi lebih baik lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, dalam kisah para nabi, kisah perempuan yang tidak taat atau yang zalim atau yang kafir berbeda dengan suaminya, istrinya nggak ikut beriman. Kisahnya Nabi siapa aja? Yang Anda tahu? Nabi Nuh. Terus Nabi siapa? Nabi Lut. Terus Nabi Ibrahim. masih muda ini. Ya. Harus berani jawab, meskipun salah berani jawab. Supaya sudah delay. Urusan benar salah semua kuantum delay. Ya gak ngono ya. Ada yang mau lanjut? Siapa? Ada Nabi Salmon. Cuma memang ini tidak termasuk 25 nabi yang familiar kita ketahui. Teman-teman, ini dari 25 nabi aja lah, nggak masuk kita hitungan. 25 nama nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Yang kasusnya istrinya itu kasusnya adalah seperti ini, ada berapa? Ada 2 saja kan? Sisanya berarti ada sisa berarti 23 yang keluarganya berhasil baik-baik saja. Betul? Nah, artinya persentase seorang perempuan, ya, seorang laki-laki yang soleh dapat perempuan yang tidak soleh, nah udah bilang itu persentasenya sangat kecil. Ini kelasnya Nabi ya, kelasnya Nabi. Ini dengan supaya kita itu adil dalam menyikapi. Ini kelasnya Nabi, ya kan? Nah, tapi ketika jangan sampai kita itu nggak adil kayak gini. Giliran ngomong, oh ini loh contoh kisah Nabi Muhammad, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Kisah Nabi Ibrahim, keluarganya itu luar biasa dan bla bla bla. Ayo kita teladani, terus berstatement. Loh, itu kan Nabi, ya kita sulit lah mencontoh keluarga Nabi. Nah, itu gilirannya diajak bagus, giliran gagal. Nah udah bilang giliran istrinya nggak benar, langsung dengan mudahnya berdalil, mengatakan, oh Nabi saja lah, Nabi Lut saja loh kayak gitu, apalagi saya yang cuma manusia. Lah kok Anda ini nggak adil? Ketika giliran buruk-buruk, nah, menggunakan nama Nabi, mengatasnamakan
nama nabi. Tapi ketika diajak baik-baik, oh itu kan nabi, berlepas diri dari teladan kenabian. Dia nggak adil. Kita harus adil teman-teman. Ini naudzubillah min dzalik. Kita artinya ya angel, kalau bahasa Surabaya ya, angel, orang angel. Ya. Jadi jangan kita ya, nah barangkali nanti suatu saat mendapati seperti itu. Ini bukan untuk memvonis orang, ya, tapi untuk mengoreksi diri kita sendiri. Ya. Ketika mendapati kondisi itu, maka yang perlu dilakukan adalah minta ampun kepada Allah, istighfar. Artinya Anda belum cukup soleh. Artinya Anda itu belum cukup muslim. Jangan merasa kegeeran. Oh saya ini sudah soleh, ya. Oh saya ini sudah solehah. Kok saya dapat model kayak gini? Bukan ini ya, ini lah. Ganti-ganti ini lah, gak enak ya. Oh model kayak gini ya. Ya berarti artinya emang Anda siapa gitu. Kok sok-sokan merasa GR, saya udah merasa soleh. Oh, karena nabi aja kayak gitu. Emang Anda solehnya sekelas nabi gitu. Coba adil lah, jujur. Kalau Anda mengalami kondisi seperti itu, oh Nabi Lut apa namanya? Oh, Nabi Lut aja kayak gitu. Emang ibadah Anda sudah sekelas Nabi Lut berstatement seperti itu? Emang Anda ibadahnya sudah sekelas apa namanya? Nabi Nuh berstatement seperti itu? Ya, belum kan, jauh, kita masih jauh. Jadi jangan menyalahkan istri, kita jangan menyalahkan istri. Yang kita salahkan, yang harus benar-benar jangan menyalahkan pasangan kita. Yang perlu kita koreksi adalah diri kita sendiri. Obatnya diri kita sendiri. Kita tobat dulu sebelum menuntut orang lain untuk berobat. Ya, gitu ya. Cukup jelas? Cukup. Ya, jawabannya cukup jelas. Jadi ketika mendapati kasus seperti itu, ya rumusan jawabannya seperti itu. Tapi bukan untuk memvonis orang. Jadi dipisahkan cerita aja. Jangan untuk menjelek-jelekkan orang. Oh, kamu soalnya gini. Jadi ketika ditanyain ada kondisi seperti itu, ingat-ingat kisah itu aja. Perbandingannya ya, yang adil. Oke, itu kan nabi. Oke, nabi. Ada contoh keluarga Imran. Bukan nabi, manusia biasa, tapi anak-anaknya luar biasa. Menjadi menjadi nabi, anak-anaknya, keturunannya menjadi nabi. Siapa? Imran punya cucu namanya Nabi Isa alaihissalam. Ya, punya cucu namanya Nabi Isa alaihissalam. Solih, ya, nabi, keturunannya nabi. Padahal dia orang biasa saja. Ada yang lain namanya Luqman. Di dalam surah Luqman ada kisah keluarga, kisah Luqman. Oh, dia orang yang solih, ya, anaknya juga solih. Nah, ini kalau orang berstatement, oh itu kan nabi ya, oke, sini, itu kan keluarga nabi, oke, ini keluarga bukan keluarga nabi, tapi soleh, tapi keluarganya solihah, gimana? Nah, tapi nanti bilang oh itu kan nabi, giliran melakukan kesalahan, oh kelas nabi aja kayak gitu, nah, kosek, ya, itu ya teman-teman ya. Baik, ada lagi? Masih ada waktu 10 menit. Monggo. Ustaz mau tanya, kan mungkin ini nggak semua orang ya, cuma kan ada beberapa itu yang sebelum menikah membahas tentang perjanjian pranikah. Mungkin saya ambil kasus itu sebelum nikah itu calon suami sama istri ini bersepakatan kalau misal setelah nikah nanti punya rumah sendiri. Dan untuk setelah nikah mengunjungi orang tua masing-masing itu misal dalam satu 2 kali, rumah istri 2 kali. Tapi kalau seumpama setelah menikah, ini pihak istri ya. Kalau seumpama setelah menikah kok si istri ini minta untuk disambang ke rumah orang tuanya, tapi suami itu tidak mengiyakan, kayak nunda-nunda, akhirnya dalam jangka waktu 1 tahun itu. Dalam jangka waktu 1 tahun itu akhirnya cuma main ke rumahnya si istri ini cuma 1 kali. Itu hitungannya masuk untuk melanggar janji atau apa karena taat sama suami? Kalau yang berjanji itu siapa? Suaminya? Kan kalau perjanjian pranikah itu ke notaris, Ustaz. Ya.
dari sisi agama itu masuk ke taat ke suami atau melanggar janji, karena sebelum nikah kan perjanjiannya seperti itu. Jadi gini, tapi janjinya itu si perempuan itu berjanji kepada siapa? Yang janji suami atau istri? Kesepakatan dua-duanya. Dua-duanya janji kepada mertua. Berarti janjinya kepada mertua. Satu sama lain. Oh, berjanji satu sama lain. Oh. Kan rumahnya ini bisa sendiri, udah punya rumah sendiri, akhirnya kan nggak sama orang tuanya si suami, nggak sama orang tuanya si istri. Gimana? Jadi yang tertulis akte notaris, saya baru menjumpai kasusnya kayak gitu ya. Nggak tahu itu beneran ada atau enggak. Itu mungkin pemisalan ya mungkin ya. Ya. Nggak ada tapi Pak. Padahal saya berharap jawab permisalan saja lah. Ternyata ada kasus yang seperti itu ya. Jadi kalau secara apa namanya selama si satu sama lain itu saling ridho, nggak ada dosa. Gitu. Dan kalaupun semisal si suami ini apa namanya yang melanggar, semisal si istri, ayo sayang gitu. Terus si suami mengatakan enggak, suami nggak mau berangkat dan istrinya nggak dibolehin berangkat, maka istri tetap wajib mentaati suaminya. Paham ya? Kenapa? Nah, nanti si istri tetap dapat pahala silaturahim karena sudah niat dan berusaha mendorong suaminya. Nah, si suaminya penjenengan tetap wajib taat. Ketika nggak taat, seorang istri itu nanti akan berdosa, nggak taat kepada suaminya. Nah, tapi ketika taat meskipun nggak jadi berangkat, nggak kena dosa. Insya Allah aman, insya Allah nggak berdosa karena sudah ada niat, sudah ada dorongan. Nah, si laki-lakinya, yang berdosa kalau si perempuannya nggak ridho, gitu ya. Nah, tapi siapa sih istri yang mau suaminya berdosa? Nggak mau kan? Nggak ada yang mau lah, insya Allah. Nah, gitu ya. Jadi keduanya selama keduanya saling ridho, nggak masalah. Dan istri wajib tetap taat kepada suaminya. Itu secara hukum insya Allah demikianlah secara hukum agamanya ya. Itu kasus-kasus yang baru. Maka sebelum menikah, besok lusa tolong teman-teman yang perempuan, yang kemalang senengannya gak janji-janji itu biasanya memang perempuan. Ya, beberapa kasus itu ya saya mendampingi teman-teman yang mau nikah itu beberapa kasus itu para akhwat ini ya, gak janji-janji kayak drama Korea. Dan akhirnya bikin ribet hidup sendiri gitu. Ada yang kasus itu saya nggak menyebut nama ya. Kasus itu, kasus si perempuan, pokoknya kalau sudah menikah, saya ingin laki-lakinya pokoknya harus menetap di rumahnya saya, artinya ikut ibu saya. Janjinya seperti itu, membuat janji seperti itu. Tapi teman-teman, kalau andaikan sudah menikah, si suaminya mengatakan, oh enggak, saya nggak mau hidup bersama ibumu, kita hidup sendiri, maka si perempuan tetap wajib mentaati suaminya. Suaminya dosa karena mengingkari janji, ya. Tapi si istri wajib tetap mengikuti suaminya. Kalaupun nanti kalau istrinya bangkang, maka dia dapat dosa. Gitu ya. Maka jangan janji yang aneh-aneh, jangan buat perjanjian yang aneh-aneh sebelum menikah. Apalagi yang berhubungan dengan, apalagi kalau di dalam syariat itu dibolehkan dan nggak dilarang. Gitu. Nah, udah bilang tadi. Oh, nggak ada larangan loh. Si laki-laki ini pindah si laki-laki ini nggak harus bermukim di rumahnya mertua, nggak ada larangan kalau di dalam agama, boleh-boleh saja loh buat rumah sendiri. Bahkan disarankan, malah lebih direkomendasikan untuk laki-laki kalau sudah menikah menyediakan hunian sendiri lepas dari orang tuanya. Memang bagusnya kayak gitu, idealnya seperti itu, gitu ya. Jadi jangan dipersulit pernikahan itu. Wes menikah ini yang penting apa? Yang penting apa? Yang penting ada yang mau, ya. Nah, ngomong besar kan kalau ini jodohin dia, mau jadi nikah ya. Jadi yang nikah itu yang penting ada yang mau, terus akadnya sah. Udah, jangan digaya macam-macam, harus harus dino kesekian di tanggal sekian kok ketemu yang petoning ini ya. Ya nggak masalah, selama tidak menyalahi syariat nggak masalah. Tapi kalau sudah harus kok ono ngene kok dukure gentenge kok dikai ngene, tanggal bulannya harus kayak gini, kok soalnya kok
apa namanya ini asal dibilang menarik, jangan. Kok pamali lah atau apa? Jangan. Besok wahai para kaum perempuan, kaum laki-laki terutama, Anda ini udah balik, belum menikah, misalnya, kira-kira sampai usia segini, jujur aja di dalam hati, jenengan ini resah nggak sih belum menikah itu? Ketika datang syahwat itu resah nggak? Bingung nggak mau dilampiaskan kemana? Menderita nggak seperti itu? Kalau Anda jawab nggak menderita, berarti Anda mengalami kelainan, bisa jadi ya. Perlu disebut ya. Jadi ayo, jangan terulang siklusnya. Sudah balik tapi belum siap nikah, maka besok ketika sudah menikah punya anak, berazam dengan istrinya, saya ayo kita cita-citakan anak kita besok di usia belasan tahun sudah siap nikah. Ini saya optimis di antara teman-teman ini ada yang sudah kebutuhan biologisnya udah luar biasa, kepingin nikah sama orang tuanya nggak dibolehin. Ya, ada yang kasih seperti itu ada. Maka dan rasanya gimana? Pedih teman-teman, resah rasanya. Maka besok jangan sampai mengulangi siklus yang sama. Teman-teman harus menghadirkan ikhtiar untuk menikah di waktu yang lebih cepat untuk anaknya. Di kondisi sudah balik, sudah siap nikah, akhir balik. Gitu ya? Udah tengok-tengok jam, kurang 2 menit. Cukup ya? Ada lagi pertanyaan sebelum saya tutup? Kurang 2 menit. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada yang salah, itu datangnya dari saya. Jika ada yang baik dan benar, itu datangnya dari Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah bersama-sama. Mohon bantuan doa. Semoga siapapun yang hari ini dirinya, keluarganya atau kerabatnya yang sedang menerima masalah, yang sedang mengalami musibah, ujian apapun bentuknya, semoga Allah segera karuniakan solusi. Semoga Allah karuniakan hidayah untuk menjadi lebih baik. Semoga masalah-masalahnya diganti oleh Allah menjadi kebaikan, bukan lagi masalah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga saya mohon bantuan doa, semoga Masjid Pemuda dan Masjid Al-Hijrah bisa lebih maksimal lagi memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat. Lebih banyak orang yang terbantu dengan hadirnya Masjid Pemuda dan Masjid Al-Hijrah. Program-programnya istiqomah, berkah, memberikan dampak yang baik kepada masyarakat. Program-programnya tapi terus semakin berkembang, semakin baik, memberikan solusi untuk masyarakat. Dan juga mohon bantuan doa, semoga sebelum bulan Ramadan Masjid Pemuda sudah bisa membebaskan tanah di depannya untuk dijadikan jalan. Amin ya rabbal alamin. Karena jalan menuju Masjid Pemuda aksesnya seukuran 1 motor saja. Ya, mohon bantu doa semoga bisa tanahnya dibongkar menjadi akses jalan menuju masjid. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.